Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan judul spesifikasi komputer programming. Sebelumnya kita akan kenalan dulu ya dengan kelompok 2. Tim kami terdiri dari 10 orang. Yang pertama ada Kak Ellen Samosir, yang kedua Dwi Aprila Kartini, itu saya sendiri. Yang ketiga Kak Emah Mariati, yang keempat Kak Ani Catherine, kelima Kak Soleh Yusro, yang keenam Kak Feby, Kak Ignes Merlin, Kak Diah Ayu, Kak Dina Gustiani, dan Kak Tatang Komali. Selanjutnya, komponen-komponen apa yang kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan saat akan merakit sebuah komputer programming. Yang pertama itu motherboard, yang kedua prosesor, yang ketiga RAM, yang keempat monitor, yang kelima hard disk, yang keenam keyboard dan mouse, yang ketujuh power supply, yang kedelapan casing. Selanjutnya, untuk spesifikasi komputer programming akan dibantu dijelaskan oleh Kak Emah. Kak Emah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Dwi. Selamat sore, perkenalkan saya dengan Emah Mariati dari tim kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan untuk spesifikasi dari komputer untuk programming. Untuk yang pertama, untuk spesifikasi umumnya yaitu yang pertama untuk motherboard, kita menggunakan menyarankan untuk AS ROG B365 Pro 4 Intel Socket 1151. Lalu untuk prosesornya yaitu dengan Intel i5 9400F dengan 2.9 GHz up to 4.1 GHz, cache 9 MB. Untuk soket LGA 1151 Coffee Lake Series ITPSSP 1151010X untuk Intel LGA 1151. Lalu untuk RAM-nya dengan DDR4 16 GB, monitornya yaitu dengan curve monitor 24 inch atau 32 inch. Lalu untuk hard disk-nya kita sarankan menggunakan 7200 RPM dengan 2 TB. Lalu untuk keyboard dan mouse-nya kita menyarankan untuk menggunakan mechanical keyboard yang 60%. Lalu power supply yang digunakan yaitu 500 watt 80. Untuk casing kami menyarankan untuk yang menggunakan Gigabyte GK-KM6150. Untuk perkiraan dari total harga kurang lebih Rp17.714.000. Seperti itu. Lalu untuk penjelasan dari spesifikasi yang tadi saya informasikan, untuk yang pertama yaitu untuk tabelnya, sebelumnya saya informasikan untuk tabel harga dari spesifikasi komputer programming untuk motherboard AS ROG 9365 Pro 4 Intel Socket 1151. Ini kurang lebih seharga Rp1.500.000. Lalu untuk prosesor Intel i5 9400F 2.9 GHz up to 4.1 GHz, cache 9 MB. Untuk soket LGA 1151 Coffee Lake Series ITPSSP 1151010X Intel LGA 1151 kurang lebih seharga Rp2.980.000. Lalu untuk monitornya, untuk yang curve monitor 24 inch atau 32 inch ini kurang lebih seharga Rp1.500.000. Lalu untuk RAM DDR4 16 GB kurang lebih Rp2.194.000. Lalu untuk hard disk-nya yang 7.200 RPM 2 TB ini kurang lebih Rp1.090.000.
Untuk keyboard yang mechanical, keyboard 60% dengan harga kurang lebih Rp5.200.000. Lalu untuk mouse-nya kita memilih untuk Basilisk X Hyperspeed Wireless Sensitivity 16.000 dots seharga Rp900.000. Untuk power supply yang 500 watt 80.000, ini kurang lebih seharga Rp850.000. Lalu untuk casing gigabyte GKKM 6150 kurang lebih Rp1.500.000. Untuk semua ini adalah untuk kisaran harga saja ya, Sureto. Lalu untuk spesifikasi detail untuk motherboard ASRock 9365 Pro 4 Intel Socket 1151 ini, dia adalah unique feature. Untuk deskripsi ASB 365M HDV soket 1151. Untuk unique feature-nya ASRock Super Alloy, Sapphire Black PCB, High Density Glass Fabric PCB. Lalu untuk ASRock Ultra M.2 PC LE Gen 3 X4 dan SATA 3, ASRock Full Spec Protection untuk USB, audio, LAN ports. Lalu untuk ASRock Live Update dan App Shop, itu CPU, untuk CPU-nya support generasi 9 dan 8 Intel Core Processor untuk soket 1151. Lalu untuk support CPU up to 95 watt. Untuk support Intel Turbo Boost 2.1 teknologi. Untuk chipsetnya Intel 9365. Memori dual channel DDR4 memori teknologi, 2 kali DDR4 DIMM slots untuk support DDR4 2666 garis miring 2400 atau 2133 non-ICC unbuffered memory. Lalu untuk support ICC UDIMM memory modules operate in non-ICC mode. Lalu untuk max capacity of system memory 64 GB. Lalu untuk support Intel Extreme Memory Profile dalam kurung XMP ini 2.0 15 gold kontak in DIMM slots. Lalu untuk prosesornya Intel i5 9400F 2.9 GHz up to 4.1 GHz, chat 9 MB, soket LGA 1151 untuk Coffee Lake Series ITP SSP 1151010X, Intel LGA 1151. Ini dari brandnya yaitu Intel. Untuk CPU soket tipenya LGA 1151V2. Prosesor generationnya generasi ke-9. Untuk family-nya Coffee Lake, cores-nya 6, threads-nya 6. Untuk operating frekuensi yaitu 2.9 GHz, maksimum turbo frekuensi yaitu 4.1 GHz. Untuk cache-nya 9 MB. Manufacturing tech-nya yaitu 14 nanometer. Untuk integrated grafiknya no. Untuk thermal design power 65 watt. Untuk thermal solution atau cooler-nya ini itu sudah termasuk atau include. Seperti itu. Baik, untuk monitornya di sini kami menyarankan untuk curve monitor 24 inch atau 32 inch. Di mana kalau untuk monitor ini kita akan mengalami visual yang nyaman ya, seperti itu, karena tingkat lengkung adalah faktor penting untuk memberi kenyamanan visual pada PC. Untuk monitor curve pada komputer sangat membantu untuk mengurangi kelelahan mata karena desain lengkungnya secara fisik menyesuaikan bentuk mata kita, gitu, sehingga mata akan cenderung lebih segar saat kamu terus melihat layar dalam jarak dekat. Monitor gaming MSI menggunakan panel layar lengkung yang memiliki tingkat kelengkungan 1800R, yang berarti sangat nyaman dan cocok untuk berbagai aplikasi dari komputasi umum hingga game. Untuk yang berikutnya,
Yaitu untuk RAM, kita memilih dengan DDR4 16 GB. Untuk sini kami referensikan untuk yang merek Vigen Platinum. Untuk DDR4 ini kenapa kita memilihkan? Karena dia memiliki kepadatan memori hingga mencapai 16 GB serta frekuensi kecepatan yang lebih baik dibandingkan dengan DDR3. Itu. Karena memiliki kecepatan transfernya pun jauh lebih baik dibanding dengan DDR3. Itu. Lalu untuk berikutnya, untuk hard disk, di sini kami menyarankan menggunakan 7200 RPM 2 TB. Untuk mereknya kami menyarankan menggunakan Seagate ya, Seagate Barakuda, di mana memiliki kelebihannya yaitu pertama, kecepatan transfer data hingga 7200 RPM, lalu awet dan tahan lama, banyak varian ukuran, garansi produk hingga 2 tahun, dan klaim garansi pun sangat mudah. Itu. Baik, untuk sementara ini sekian dari saya penjelasannya. Saya berikutnya akan dijelaskan kembali oleh Dwi. Silakan Dwi. Terima kasih Kak Emma. Spesifikasi detail selanjutnya yaitu keyboard. Kita menggunakan keyboard mechanical keyboard 60% optical mouse. Kenapa kita merekomendasikan mechanical keyboard 60%? Salah satu keunggulan mechanical keyboard yaitu sensasi menggunakan mechanical keyboard ini terletak pada struktur keypad pada keyboard yang menggunakan jenis red switch. Lalu, jenis suaranya dan penekanan tombol saat kita mengetik memastikan pikiran saat mata tidak melihat ke keyboard. Jadi, mengurangi penglihatan kita saat melihat layar komputer juga. Selanjutnya, spesifikasi detail untuk mouse-nya. Kita merekomendasikan mouse Basilix X Hyperspeed Wireless Sensitivity 16.000 dots. Kenapa kita merekomendasikan ini? Karena struktur body mouse mengikuti bentuk tangan, membuat ibu jari lebih nyaman, dan tingkat presisi pergerakan mouse lebih akurat saat speed mouse diset ke maksimum speed. Spesifikasi detail selanjutnya yaitu power supply 500 watt 80. Power supply yang mengantongi sertifikasi 80 plus 230 volt standar certified yang mampu menghemat energi hingga 86%. Ini memiliki kipas yang tingkat kebisingannya cukup rendah. Power supply mengusung penggunaan rel tunggal plus 12 volt, memiliki konektor PCI strip E dan PCI strip E 6 plus 2 pin X2. Spesifikasi detail selanjutnya yaitu casing Gigabyte GK KM6150. Casing yang luas dibutuhkan untuk menaruh perangkat-perangkat dan penambahan perangkat-perangkat yang nantinya akan sering kita gunakan untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi, luas casing ini diperlukan agar pemakaian bisa jangka panjang. Demikian presentasi pengantar organisasi komputer kelompok 2 dengan judul spesifikasi komputer programming. Semoga presentasi kami bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.